Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari simulasi dan komunikasi digital, terutama untuk kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran atau 10 OTKP, karena nanti di 10 OTKP 1, 2, dan 3 akan bertemu saya di kelas simulasi dan komunikasi digital. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang nanti akan kalian pelajari selama 2 semester. Jadi materi-materi yang nanti akan kalian pelajari ketika di kelas simulasi digital. Perlu adik-adik ketahui, materi simulasi dan komunikasi digital ini adalah materi penunjang untuk kalian dalam bidang komputer, misalnya tentang Microsoft Office, bagaimana membuat video, bagaimana belajar online, dan sebagainya, yang nanti akan adik-adik lalui selama 2 semester. Untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital akan bertemu setiap minggu 3 jam dalam setiap pertemuannya. Nanti tidak di kelas, tetapi nanti kita akan belajar di lab, langsung menghadap komputer. Tetapi bagi adik-adik yang sudah punya laptop di bawah, dan itu lebih baik, karena akan lebih efektif pembelajarannya kalau menggunakan laptopnya sendiri. Selanjutnya, adik-adik nanti akan ada beberapa software atau perangkat lunak yang adik-adik harus download atau nanti harus copy, sehingga adik-adik bisa belajar secara maksimal, terutama bagi adik-adik yang sudah memiliki laptop. Baik, saya akan mulai. Materi apa saja kira-kira yang akan dipelajari di simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10. Yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Jadi di sini perlu saya jelaskan dulu 3.1 itu apa, 4.1 itu apa. Kalau depannya 3 itu berarti teorinya atau pengetahuannya. Kalau yang 4 ini adalah prakteknya. Atau adik-adik nanti di yang keempat, yang 4, kode 4 itu menunjukkan keterampilannya. Jadi adik-adik nanti mempraktekkan di lab komputer. Baik, yang pertama adalah tentang logika dan algoritma komputer. Secara umum, logika nanti akan kita pelajari logika matematika seperti dan, atau, itu nanti bisa benar itu kalau seperti apa dan salah itu seperti apa, itu logika namanya. Sedangkan algoritma komputer itu menjelaskan tentang bagaimana kita menyusun sebuah perintah sehingga menghasilkan output atau keluaran. Contoh misalnya algoritma membuat kopi misalnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di logika dan algoritma komputer. Sedangkan nanti kita akan mempraktekkan menggunakan apa. Nanti software yang akan saya gunakan adalah Visio. Jadi nanti di situ ada tool-tool atau ada menu-menu yang bisa langsung kita gunakan untuk membuat algoritma komputer atau flowchart. Itu yang pertama, jadi materi yang pertama. Yang kedua adalah menerapkan metode Petaminda. Apa Petaminda itu? Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah mind map atau mind mapping. Nah, itu lebih familiar daripada Petaminda. Nah, Petaminda itu adalah bahasa Indonesia dari mind mapping. Nah, kita akan belajar apa di sini? Kita akan belajar bagaimana membuat rangkuman dari materi yang sangat banyak di dalam menjadi satu rangkuman yang lebih simpel
dan lebih praktis untuk dipelajari. Nah, yang kita praktekkan nanti adalah praktek secara manual, jadi menggambar secara manual. Dan yang kedua, membuat peta minda dengan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang akan digunakan nanti adalah eMindMap versi 7.0. Nanti akan saya berikan atau adik-adik tinggal copy, sudah saya downloadkan, tinggal pakai saja. Nah, itu untuk materi dari mind mapping. Yang ketiga adalah kalau materi ini yang paling gampang kita sebut dengan bagaimana belajar Microsoft Word miliknya Microsoft. Yang adik-adik tentu sudah familiar kalau ngerjakan tugas, ngetik, laporan dan seterusnya itu menggunakan Microsoft Word atau bahasa Indonesianya namanya perangkat lunak pengolah kata. Nah, adik-adik nanti bisa belajar khususnya untuk OTKP karena adik-adik adalah administrasi perkantoran, maka adik-adik wajib bisa untuk mengetik 10 jari. Nah, itu tujuan untuk kita belajar pengolah kata. Apa yang diketik? Nanti kita akan membuat ya semacam cerita begitu, atau kalau di sini paragraf deskriptif, terus argumentatif, naratif, dan persuasif yang nanti akan adik-adik ketik di Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata. Nanti adik-adik bebas mau menggunakan Microsoft Word versi berapapun tidak ada masalah karena menu atau toolnya semuanya sama. Nah, nanti adik-adik langsung praktek mengetik dan berusaha untuk mengetik menggunakan 10 jari. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah angka atau disebut dengan Microsoft Excel atau dengan mudah kita sebut dengan Excel. Nah, di sini adik-adik akan belajar tentang logika dan operasi perhitungan data. Misalnya cara membuat jumlah, menjumlah semua data, mengurangi, mengkali, atau membagi dan seterusnya. Nanti akan kita akan pelajari di sini. Seluk-beluk tentang Excel atau disebut dengan perangkat lunak pengolah angka. Nanti adik-adik akan belajar bagaimana membuat tabel, mengolah gaji, mengolah nilai dan seterusnya. Nah, itu kita akan belajar tentang Excel di sini. Yang selanjutnya adalah ini kita sebut dengan PowerPoint, yaitu membuat slide atau presentasi yang nanti akan adik-adik gunakan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang presentasi yang efektif. Nah, tentu adik-adik sudah familiar dengan Microsoft PowerPoint yang nanti akan kita gunakan untuk praktek. Setelah membuat PowerPoint, maka materi selanjutnya adalah melakukan presentasi. Nah, kebanyakan adik-adik kalau di SMP disuruh presentasi atau disuruh gurunya untuk presentasi tentu malu. Nah, di sini nanti akan kita pelajari kira-kira bagaimana presentasi yang efektif. Bagaimana cara membuat PowerPoint yang ada di materi sebelumnya itu nanti akan dipresentasikan di materi ini. Sehingga adik-adik memahami kalau saya berada di depan menghadapi banyak audiens atau pendengar, kira-kira bagaimana cara menyampaikan ide ke audiens. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bagaimana melakukan presentasi yang efektif. Nah, materi yang selanjutnya, yang ketujuh, membuat e-book. E-book atau dinamakan dengan buku digital. Nah, buku digital itu mudahnya seperti apa? Kalau misalnya adik-adik download BSE atau buku yang bentuknya file begitu, nah itu salah satunya disebut dengan e-book. Atau adik-adik download buku yang berbentuk PDF, nah itu juga e-book. Nah, nanti kita akan membuat e-book itu bagaimana caranya. Banyak software nanti kita bisa pakai Sigil atau kita bisa pakai Microsoft Word juga bisa. Nah, itu untuk membuat buku digital atau e-book.
Yang kedelapan, materi yang kedelapan adalah memahami kewarganegaraan digital. Kalau adik-adik dengar ada netizen, terus ada warganet, nah itu yang nanti akan kita pelajari hal-hal yang seperti itu, sehingga istilah-istilah seperti itu adik-adik akan paham. Termasuk bagaimana cara menggunakan media sosial, etikanya bagaimana, cara membuat status itu bagaimana. Karena Indonesia sudah memiliki undang-undang ITE, sehingga adik-adik perlu memahami itu agar tidak terjerat hukum ketika membuat status atau memforward atau meneruskan sebuah pesan. Yang selanjutnya adalah tentang search engine. Sebenarnya banyak search engine atau mesin pencarian yang nanti akan kita gunakan, tetapi kita akan fokus di search engine-nya miliknya Google. Kenapa? Karena 80% para pengguna internet yang ada di dunia itu banyak menggunakan search engine-nya miliknya Google. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Bagaimana menggunakan HP dengan suara misalnya atau dengan teks, itu bisa kita gunakan dengan baik. Yang ke-10 adalah menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana kita melakukan video call atau kita chatting atau melakukan percakapan secara online, membuat email dan seterusnya, nanti akan kita pelajari di sini. Walaupun adik-adik sudah mahir untuk membuat email. Yang selanjutnya adalah yang ke-11, yaitu menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Daring itu online. Nanti di sini kita akan belajar bagaimana model pembelajaran di kelas maya. Jadi kita tidak ada di kelas. Misalnya nanti ada di rumah masing-masing, terus kita akan menggunakan aplikasi. Kalau di sini kita menggunakan Edmodo, bagaimana ada mengerjakan kuis, membuat akun, bagaimana melakukan percakapan. Nah, itu nanti akan kita pelajari di sini, yaitu di kelas maya menggunakan Edmodo. Yang ke-12, 13, dan 14 ini akan jadi satu tahapan, akan kita jadikan project untuk membuat video. Nah, nanti adik-adik akan membuat sebuah proyek video menggunakan HP, jadi tidak usah menggunakan kamera yang canggih, tapi tetap menggunakan HP saja karena HP sekarang itu sudah bagus. Untuk editingnya juga pakai HP. Nanti adik-adik bisa pakai KineMaster untuk membuat atau mengedit video sehingga menjadi bagus. Ya, tahap pertama adalah tahap praproduksi. Jadi adik-adik nanti bisa merencanakan di sini. Yang kedua adalah menganalisis produksi. Jadi adik-adik memproduksi video. Setelah direncanakan bagaimana membuat video. Nah, nanti adik bisa menggunakan HP. Yang terakhir adalah nanti adik-adik akan mempresentasikan hasil dari video yang sudah adik-adik buat. Nanti kita presentasi dan akan diberikan masukan-masukan dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru. Jadi nanti saya akan mengundang beberapa penilai yang nanti akan menilai video yang adik-adik buat. Nah, itu adalah materi yang nanti akan adik-adik lalui di simulasi dan komunikasi digital selama 2 semester. Nanti kita akan bagi menjadi 2 bagian materi, mana yang kita pelajari di semester 1 dan mana yang akan dipelajari di semester 2. Nah, semoga dengan ini adik-adik punya gambaran dan bisa mempersiapkan diri mencari informasi, bisa browsing di internet, sehingga adik-adik bisa mempersiapkan terlebih dahulu sebelum adik-adik masuk kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, komen di bawah,
dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.